Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalkulus lanjut pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai deret bolak-balik, lalu power series ya atau deret pangkat, dan deret Taylor serta deret Maclaurin. Untuk topik bahasanya meliputi deret bolak-balik, kekonvergenan, lalu deret pangkat dan operasinya, kemudian deret Taylor dan Maclaurin. Deret bolak-balik ya, selain menggunakan suku positif, deret bolak-balik juga menggunakan suku negatif. Bentuk umum dari deret bolak-balik atau biasa disebut dengan alternating series, yaitu A1 min A2 tambah A3 min A4 tambah seterusnya ya. Titik-titik itu menggambarkan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, di mana di sini AN itu ketentuannya lebih dari 0 untuk semua N. Sebagai contoh, deret harmonik bolak-balik ya. Di sini kita bisa tuliskan 1 min 1/2 plus 1/3 min 1/4, nah plus 1/5 min 1/6 dan seterusnya. Ini adalah deret harmonik bolak-balik. Jadi kalau kita perhatikan setiap suku itu tandanya itu berganti ya, atau berganti tanda. Di sini 1 itu positif, lalu 1/2 itu negatif, 1/3 positif, 1/4 itu negatif, dan seterusnya. Kita bisa katakan deret tersebut merupakan deret bolak-balik atau alternating series. Kemudian deret bolak-balik juga kita bisa cari ya kekonvergenannya. Deret bolak-balik adalah deret yang suku-sukunya berganti tanda. Nah, contohnya tadi menggunakan deret harmonik 1 min setengah plus 1/3 dan seterusnya. Maka kita temukan bahwa rumus dari deretnya itu sendiri adalah min 1 pangkat N plus 1 dibagi N. Lalu deret bolak-balik min 1 pangkat N plus 1 AN dengan AN positif konvergen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, setiap suku-suku deret ini secara numerik kurang dari suku-suku sebelumnya, yaitu AN plus 1 kurang dari AN. Jadi gini, uh, uh, limit kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, limit AN untuk N mendekati terhingga itu sama dengan 0. Jadi kalau memenuhi dua syarat tersebut, maka deret bolak-balik bisa dikatakan konvergen kayak gitu. Jadi kalau misal kita lihat ya, yang pertama nih, setiap suku-suku deret ini secara numerik ya, secara numerik itu kurang dari suku-suku sebelumnya. Jadi setengah itu jelas kurang dari 1, 1/3 itu jelas kurang dari 1, kurang dari setengah, lalu 1/4 itu kurang dari 1/3. Nah, kita bisa sebut itu konvergen. Kita tidak lupakan tandanya ya di sini karena kita lihat suku-suku deret ini secara numerik saja. Kemudian untuk melakukan uji konvergensi deret bolak-balik ya, kita lihat misalkan barisan AN menurun ditunjukkan dengan AN plus 1 kurang dari AN untuk semua N. Kemudian SN juga menurun ya, sehingga untuk deret bolak-balik A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 ditambah seterusnya, maka diperoleh S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 min A2 atau sama dengan S1 min A2. Lalu S3 sama dengan A1 min A2 ditambah A3 atau bisa dituliskan sebagai S2 plus A3. Kemudian S4 yaitu A1 min A2 plus A3 min A4 itu sama dengan S3 dikurangi A4 dan seterusnya. Kemudian
Di sini merupakan interpretasi geometrik dari penjumlahan parsial ya pada deret bolak-balik. Kita lihat pada gambar 1, suku dengan angka genap yaitu S2, S4, S6 akan meningkat dan terbatas atas. Dan karenanya suku tersebut konvergen ya terhadap suatu limit atau sebut saja S aksen. Kemudian untuk suku dengan angka ganjil yaitu S1, S3, S5 dan seterusnya akan menurun dan terbatas bawah ya, serta konvergen dan kita sebut sebagai S aksen 2. Nah, ini untuk yang angka yang genap ya, yang tandanya biru, lalu yang hitam ini adalah angka yang ganjil. Kemudian baik yang ganjil maupun yang genap untuk jumlahnya ini berada di antara Sn dan Sn plus 1 untuk semua N. Lihat gambar yang kedua sehingga kita bisa tuliskan S aksen 2 dikurangi S aksen 1 kurang dari Sn plus 1 dikurangi Sn sama dengan An plus 1. Selanjutnya, kondisi An plus 1 mendekati 0 sebagai N mendekati tak terhingga akan memenuhi S aksen 1 sama dengan S aksen 2 ya, sehingga konvergensi deret akan menuju nilai S. Artinya, karena S berada di antara Sn dan Sn plus 1, maka S min Sn kurang dari sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn, yaitu An plus 1. Kemudian untuk melakukan uji deret bolak-balik yang pertama teorema A, misalkan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya adalah deret bolak-balik dengan An lebih dari An plus 1 lebih dari 0. Jika limit An untuk N mendekati tak terhingga sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Selebihnya, ketika ada error yang terjadi karena menjumlahkan Sn dari suku N pertama sampai mendekati jumlah S dari deret, ini tidak lebih dari An plus 1. Kita lihat contohnya. Tunjukkan bahwa deret bolak-balik harmonik berikut konvergen. Nah, beberapa suku dari deret tersebut diperlukan untuk mendapatkan nilai penjumlahan Sn tidak lebih dari 0,01 dari jumlah S keseluruhan deret ya. Berapa ya suku yang diperlukan? Jadi kita mau berhenti sampai mana supaya nilai penjumlahan parsialnya tidak lebih dari 0,01. Nah, deret bolak-balik harmonik memenuhi hipotesis dari teorema A sehingga konvergen. Kita menginginkan S dikurangi Sn kurang dari atau sama dengan 1 dan akan berlaku jika An plus 1 kurang dari sama dengan 0,01. Karena An plus 1 sama dengan 1 per N plus 1, kita memerlukan 1 per N plus 1 kurang dari 0,01 yang mana akan terpenuhi jika N lebih dari atau sama dengan 99. Nah, artinya jika kita masukkan angka 99 untuk N-nya, maka 1 dibagi 99 plus 1, yaitu 1 per 100. Maka hasilnya 0,01. Nah, di sini sudah memenuhi karena yang kita butuhkan adalah kurang dari atau sama dengan 0,01. Yang artinya kita akan membutuhkan 99 suku untuk mencapai nilai akurasi yang diinginkan, yaitu errornya kurang dari atau sama dengan 0,01. Kemudian contoh yang kedua, tunjukkan bahwa deret berikut konvergen ya. Ini adalah 1 dibagi 1 faktorial dikurangi 1 dibagi 2 faktorial ditambah 1 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Kalau faktorial masih ingat ya, misal 1 berarti hasilnya adalah 1. Kalau 2 yaitu 2 kali 1, 2. Kalau 3 berarti 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Sedangkan kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali
1, yaitu 24. Kemudian, tugasnya adalah menghitung nilai S5 dan estimasikan error yang terjadi dengan menggunakan nilai S5 sebagai jumlah keseluruhan deret. Untuk solusinya, kita bisa lihat dari uji deret bolak-balik teorema A menyatakan deret tersebut adalah konvergen dan nilai S5 sama dengan 1 dikurangi setengah ditambah 1/6 dikurangi 1/24 ditambah 1 per 120 itu kita bisa jumlahkan nilainya adalah 0,6333. Sedangkan nilai errornya yaitu S min S5 kurang dari atau sama dengan A6 ya. Di mana A6 itu adalah 1/6 faktorial, yaitu 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 2, 240 kali 1 ya, berarti 100 per 240 yang mana nilainya mendekati 0,0014. Kemudian kita lanjutkan ya untuk konvergensi mutlak ya. Series atau deret seperti 1 ditambah 1/4 dikurangi 1/9 ditambah 1/16 dan seterusnya, di mana terdapat 2 suku positif dan diikuti 1 suku negatif, apakah konvergen atau divergen. Nah, di sini uji deret bolak-balik tidak bisa kita gunakan ya, karena deretnya tidak langsung berganti tanda pada suku berikutnya. Tetapi, jika semua suku pada deret bernilai positif, maka 1 plus 1/4 plus 1/9 plus 1/16 plus 1/25 plus 1/36 dan seterusnya, ini konvergen ya, konvergen deret P dengan P sama dengan 2. Oke. Kemudian jika sigma UN konvergen, maka sigma UN ya, jika ini mutlak ya, untuk mutlak positif itu konvergen, maka barisan deret UN juga konvergen. Jadi misal Vn sama dengan UN plus UN mutlak ya, UN jumlah barisan UN mutlak, maka UN sama dengan Vn min UN mutlak. Kemudian jika 0 kurang dari sama dengan Vn kurang dari sama dengan 2 dikali UN mutlak, maka sigma Vn konvergen mengikuti uji banding biasa. Kita bisa gunakan uji banding biasa. Lalu suatu deret dikatakan konvergen mutlak jika sigma dari UN mutlak konvergen. Lalu uji rasio mutlak ya. Misalkan sigma UN adalah suatu deret dari suku-suku bukan 0 dan misalkan limit n mendekati tak terhingga untuk UN plus 1 mutlak dibagi UN mutlak sama dengan rho. Jika rho kurang dari 1, maka deret konvergen mutlak. Jika rho lebih dari 1, deretnya divergen. Jika rho sama dengan 1, deret tidak bisa disimpulkan apakah konvergen atau divergen. Nah, ini adalah untuk uji rasio mutlak. Nah, ini contohnya tunjukkan bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk deret min 1 pangkat n plus 1 dikali 3 pangkat n per n faktorial konvergen mutlak. Apakah seperti itu? Kita bisa gunakan uji rasio mutlak ya, di mana limit n mendekati tak terhingga UN plus 1 mutlak dibagi UN. Di sini UN plus 1 adalah 3 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dibagi dengan 3 pangkat n per n faktorial. Maka kalau kita temukan hasilnya itu adalah 0. Artinya berdasarkan uji rasio mutlak karena rho-nya sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen mutlak ya. Nah, kita lihat di sini.
Jadi kalau kurang dari 1 karena dia 0 berarti konvergen mutlak. Kemudian suatu deret ini juga bisa dikatakan konvergen bersyarat. Nah, kesalahan umum terjadi pada teorema B. Teorema B ini tidak mengatakan suatu kondisi konvergen mutlak. Kita tahu bahwa 1, kemudian min setengah, plus sepertiga, min seperempat, dan seterusnya itu konvergen. Tetapi 1 plus setengah, plus sepertiga, plus seperempat, dan seterusnya itu divergen. Lalu suatu deret sigma UN dikatakan konvergen bersyarat jika sigma UN konvergen tetapi sigma UN mutlak divergen. Jadi dia konvergen bersyarat ya. Kemudian contohnya tunjukkan bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk deret min 1 pangkat n plus 1 dikali 1 per akar n, konvergen bersyarat. Solusinya yang pertama kita cek ya bahwa deret tersebut konvergen ketika menggunakan deret bolak-balik. Tetapi sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk 1 per akar n ini divergen karena memiliki deret rho dengan rho itu sama dengan setengah. Nah, ini untuk latihan ya, bisa dicari, tunjukkan bahwa deret berikut ini konvergen dan estimasikan kesalahan atau error yang terjadi dengan menggunakan jumlah deret ke-9 ya, S9 sebagai jumlah deret dari S. Lalu yang kedua, tunjukkan apakah deret berikut konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Oke, bisa dikerjakan di worksheet masing-masing ya, kemudian bisa kita diskusikan di forum diskusi. Lalu selanjutnya adalah deret pangkat ya atau dikenal dengan power series. Secara umum deret pangkat itu bisa dituliskan sebagai sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga an x min a pangkat n. Dan kita bisa jabarkan sebagai a0 ditambah a1 dikali x min A, lalu ditambah A2 dikali X min A pangkat 2, lalu ditambah A3 dikali X min A pangkat 3, dan seterusnya. Dengan A ini adalah tetapan ya yang boleh bernilai 0 dan AN disebut koefisien deret pangkat. Sebagai contoh kayak gini, yang pertama 1 min X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per 4, nah dan seterusnya sampai min X pangkat N dibagi 2 pangkat N. Nah itu rumusnya. Lalu bisa juga seperti contoh yang kedua ya, seperti ini. Nah tandanya ya di sini ada pangkat karena merupakan deret pangkat. Contohnya misal tentukan himpunan konvergensi ya untuk sigma X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, di sini kita cari tadi ya menggunakan uji rasio. Nah, sampai kita dapatkan hasilnya 0. Jadi kalau menggunakan uji rasio mutlak maka deret tersebut konvergen untuk semua nilai X. Selanjutnya deret Taylor dan Maclaurin ya. Deret Taylor ini merupakan sebuah fungsi yang dikembangkan ya dari rumus ini. Fx sama dengan deret n sama dengan 0 sampai tak terhingga, lalu Fn dikali A dibagi n faktorial dikali X min A pangkat n. Nah, jika hanya itu sama dengan 0, ya, uraian deret Taylor ini bisa berubah menjadi deret Maclaurin. Oke, seperti itu untuk materi pertemuan yang ke-6. Kita akan lanjutkan diskusi dan contoh soal serta latihan di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.